Shozong, biarkan saya memberitahu Anda. Selama saya mengantar makanan beberapa hari ini, kerja sebar brosur juga. Saya kumpulkan 60.000 yuan untukmu. Biaya operasi Anda. Kamu benar-benar mengumpulkan uang untukku. Anda adalah pacar saya. Tentu saja saya harus mencari uang untuk Anda. Saya juga memasak sup iga babi untuk Anda. Khusus untuk membantu pemulihan Anda. Dia benar-benar tetap di sisiku melalui suka dan duka. Setia tanpa goyah. Dia lulus ujian akhirku. Hesi. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kalian berdua tidak bisa bersama. was translated and narrated by Karena dia Amelia. mengidap penyakit menjijikkan. Lihat. Ini adalah laporan tes Hesi. Terinfeksi penyakit menular seksual. Wanita dengan penyakit menjijikkan seperti itu sama sekali tidak pantas bersamamu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya terkena penyakit ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini mustahil. Mustahil. Ini pasti kesalahpahaman. Saya tidak pernah berhenti membuat alasan. Kak Xiaozong, aku meminta seseorang menyelidikinya. Hesi ini biasanya orang yang tidak senonoh, yang hanya suka bermain dengan orang lain. Begitulah cara dia mendapatkan penyakit menjijikkan ini. Tidak kusangka aku mengira kamu seseorang yang menjaga kesuciannya dan gadis baik yang setia. Aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Benar sekali Kak Xiaozong. Wanita ini pasti sudah tahu sejak awal bahwa kau adalah orang terkaya di Haicheng. Itulah sebabnya dia berpura-pura begitu polos untuk merayumu. Hanya untuk menipumu agar jatuh cinta padanya. Kenyataannya dia hanya mengincar uangmu. Orang terkaya di Haicheng. Saya sama sekali tidak tahu. Shozong, percayalah pada saya. Saya benar-benar tidak melakukannya. Jangan sentuh aku. Aku merasa kamu menjijikkan. Shozong. Kak Xiaozong, tunggu aku. Shozong. Shozong. Jangan menghalangi jalan. Shozong. Shozong. Xiaozong, jangan pergi. Saya benar-benar pergi mencari uang untuk Anda. Shozong. Shozong. Saya benar-benar tidak melakukannya. Percayalah pada saya. Shozong. 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 Aku benar-benar salah menilaimu.
Xiaozong! Xiaozong! Apakah Anda benar-benar tidak menginginkan saya lagi? 5 bulan kemudian. The film was Kak Xiaozong, translated and rumah narrated sakit by keluargaku Amelia. cukup bagus bukan? Ayahku bilang, untuk menggunakan rumah sakit ini sebagai maharku. Selama kau setuju untuk menikah denganku. Hesi. Datang. Dokter, saya sudah menjalani pengobatan selama beberapa bulan, tapi masih belum ada perbaikan. Kehamilan menghambat pengobatan. Apakah benar tidak akan menular ke anak ini? Jangan khawatir Nona, selama kau terus menjalani pengobatan, janin itu bisa terhindar dari infeksi. Benarkah? Bayi. Bahkan jika ayah Xiaozong tidak menginginkan kita lagi, Mommy pasti akan menjagamu dengan baik. Kamu mengandung anakku. Xiaozong. Xiaozong. Saya benar-benar mengandung anak Anda. Awalnya, saya ingin tunggu Anda keluar RS. Memberitahu Anda hasilnya. Diam. Apa hakmu untuk mengatakan, anak di dalam kandunganmu adalah anak Kak Xiaozong? Anak ini adalah anak Xiaozong. Dia adalah satu-satunya pria yang pernah bersama saya. Jika kamu benar-benar mengandung anakku, aku akan bertanggung jawab. Gawat. Sepertinya itu benar-benar anak Xiaozong. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan mereka kembali bersama. Kak Xiaozong. Kak Xiaozong. Seseorang dengan penyakit menjijikkan seperti itu tidak bisa dipercaya. Siapa yang tahu? Anak yang dikandungnya milik pria mana? Kau bilang anakmu adalah anak Kak Xiaozong. Kalau begitu, apakah kau berani melakukan tes DNA? Mengapa saya tidak berani? Ketua Gu. Kak Xiaozong, laporannya sudah siap, silakan diperiksa. Apakah kamu sedang membodohiku? Bagaimana ini bisa terjadi? Xiaozong, anak ini benar-benar anak Anda. Anda harus percaya pada saya. Wanita jahat. Kau masih berani menipu Kak Xiaozong? Kak Xiaozong, lihat wanita ini. Tidak hanya dia mengkhianatimu, tapi dia juga mengambil seorang anak, dan dengan palsu mengklaim itu milikmu. Bukankah dia memperlakukanmu seperti orang bodoh? Awalnya aku mengira kamu hanyalah wanita yang tidak bermoral. Sekarang sepertinya karaktermu juga sama buruknya. Itu benar-benar menjijikkan bagiku. Tidak seperti itu. Xiaozong. Dalam hal ini, pasti ada kesalahpahaman. 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 Apa yang telah kamu lakukan? Kamu sendiri yang paling tahu. Kak Xiaozong, wanita ini mempermainkanmu seperti itu. Mengapa tidak memberinya hukuman? Jika tidak, bukankah kau akan menjadi bahan tertawaan di seluruh kota Heyecheng? Tipe orang seperti ini, dia harus diberi hukuman. Saya telah banyak berkorban untuk Anda. Anda justru berniat menghukum saya.
Bagaimana kau masih bisa memfitnah Kak Xiaozong? Kau wanita. Sudah sepantasnya memberimu hukuman. Kak Xiaozong, bagaimana kalau kita ambil anak di dalam kandungannya dan menggugurkannya untuknya, agar dia tidak menyebarkan rumor dan membuat masalah di mana-mana, serta memfitnah bahwa itu anakmu. Kamu tangani situasinya. Xiaozong ini adalah anak Anda. Hentikan dia. Apa yang Anda lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Kau akan segera tahu. Ketua gue. Nona Chen belum turun. Saya tidak yakin apakah sesuatu telah terjadi. Haruskah saya naik ke atas untuk memeriksa? Ya, Tempat-tempat yang pernah dia kunjungi, semuanya harus disinfeksi dengan alkohol. Itu sangat menjijikkan. Jangan tularkan penyakit menjijikkan itu padaku. Ini sangat kotor. Mendisinfeksi dirimu. Aku lupa memberitahumu. Rumah sakit ini milik keluargaku. Laporan tes DNA itu hanyalah rekayasa. Lagi pula, infeksi penyakit menjijikkan yang kau derita juga sengaja aku yang atur. Apa? Mengapa Anda mencelakai saya? Karena kau sama sekali tidak pantas untuk Kak Xiaozong, apalagi mengandung anaknya. Hanya aku yang pantas untuknya. Baru saja, kau hampir mengamankan posisimu menggunakan anak ini untuk menghilangkan masalah di masa depan. Dia pria satu-satunya untukku. tidak harus segera lapor ketua gue. Ketua gue ada yang tidak beres. Mohon segera pergi dan selamatkan Nona He. Nona Chen pimpin orang ganggu dia. Dia pantas mendapatkannya. Orang seperti dia harus dihukum. Kau telah salah paham. Nona He demi mengumpulkan dana untuk pengobatanmu. Pergi menjual barang-barang. Dan dijebak oleh Nona Chen hingga terkena penyakit kotor itu. Apa? Bahkan jika itu masalahnya, dia sendiri yang mencarinya. Dia saat ini sedang mengandung anak orang lain. Tidak. Anak itu benar-benar anakmu. Nona Chen memanipulasi barang-barang secara diam-diam dan memasukkannya, yang membuatmu salah paham terhadap Nona He. Itu benar-benar anakku. Aku sebenarnya ingin menggugurkan anakku sendiri. Hesi. Aku benar-benar merasa itu tidak sepadan untukmu. Kau berkorban begitu banyak untuk Kak Xiaozong. Tapi sekarang, dia ingin aku menggugurkan anakmu. Anda sangat kejam. Bawa dia ke ruang operasi. Aku sendiri yang akan melakukan operasi pengguguran itu. Tidak. Tidak. Ternyata aku telah salah paham padanya. Dia menderita begitu banyak karenaku, dan aku justru ingin menggugurkan anak kita. Ada apa denganmu? Jangan sentuh aku. Aku merasa jijik. Orang seperti ini harus diberi hukuman. Hesi, aku minta maaf. Tunggu aku. Tidak. 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 Gu ketua Gu. Di mana Hesi? Nona Chan membawanya ke ruang operasi. Dia bilang dia akan menggugurkan janin di dalam rahimnya. Ruang operasi. Cepat. Berhenti. Di mana Hesi? Hesi yang mana?
Bukankah Heisi sudah pergi? Apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau benar-benar berniat menggugurkan anaknya? Kak Xiaozong, bukankah kau sendiri yang mengatakannya untuk memberinya hukuman? Katakan padaku sekarang, di mana kau menyembunyikan Heisi? Kak Xiaozong, bukankah sudah kukatakan aku tidak tahu? Bagaimana bisa kau? Berhenti berpura-pura tidak tahu. Serahkan dia segera. Kak Xiaozong, apa yang sedang kau bicarakan? Aku benar-benar tidak tahu. Aku jelas mendengar tadi. Suara Heisi. Di mana sebenarnya dia? Siapa? Siapa yang ada di sana? Gu Ketua Gu, Apa yang kau lakukan di sini secara diam-diam? kami sedang memeriksa peralatan. Kak Xiaozong, di sini kotor penuh bakteri. The film was translated and Kak narrated Xiaozong, by M Media. ini terlalu kotor. Bagaimana kalau kita? Asisten Sam. Jungkir balikan rumah sakit ini. Aku harus menemukan Heisi. Baik, Kak Xiaozong, Heisi itu sudah mengkhianatimu. Dan dia mengidap penyakit menjijikkan. Mengapa kau mencarinya? Siapa yang bilang Heisi mengkhianatiku? Dia terkena penyakit menjijikkan. Dan dia mengandung anak pria lain. Tutup mulutmu. Itu adalah rencanamu. Yang menyebabkan Heisi terkena penyakit menjijikan. Dan kau bahkan memasukkan tes DNA. Begitu aku menemukan Heisi, utang ini akan kuselesaikan denganmu perlahan-lahan. Bagaimana Xiaozong bisa tahu? Kak Xiaozong, kau pasti salah paham padaku. Heisi itu, aku tidak punya dendam padanya. Bagaimana mungkin aku mencelakainya? Aku tidak punya waktu sekarang untuk mendengarkan alasanmu. Aku hanya ingin menemukan Heisi sekarang. Dia masih mengandung anakku. Dia benar-benar mengandung anak ketua Gu. Ibu dan anak itu, jika terjadi sesuatu pada mereka, aku akan memastikanmu menghilang dari muka bumi ini sepenuhnya. Bawa dia ke garasi bawah tanah. Ini semua karena kau dasar bajingan. Makanya Kak Xiaozong bersikap kasar padaku. Bawa dia dan ikuti aku. Dia mengandung anak ketua Gu. Jika kita memperlakukannya seperti ini, akankah itu dasar tidak berguna? Heisi itu hanyalah mainan sesaatku Xiaozong. Hanya aku yang cocok untuk Kak Xiaozong. The Apa film yang was kau takutkan? translated Ya, and narrated by hanya M Nona Media. Chen yang pantas untuk Tuan Gu. Cuaca sedang kering. Kebakaran yang tidak disengaja. Sepertinya bukan hal yang mustahil. Kalian berdua, pergi.
Hesi, kau dan anak di dalam kandunganmu bisa mati bersama. Nona Hei, Aku akan pergi menahan Kak Xiaozong. Kalian berdua cepatlah. Ya. Hesi. Hesi. Hesi, di mana kau? Kenapa kau ada di sini? Aku melihat kalian semua sedang mencari seseorang. Jadi aku ingin membantu kalian mencari. kau bersikap begitu baik. Kau pikir siapa dirimu? Jaga bicaramu. Xiaozong dan aku teman sejak kecil. Orang yang dia cintai. Tentu saja harus bantu lindungi wanita itu. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Di mana sebenarnya Hesi? Kak Xiaozong, mengapa kau selalu menuduhku dengan salah? Katakan padaku, mengapa aku harus menyembunyikan Hesi? Meskipun kau tidak menyukaiku. Kau tidak seharusnya mempermalukanku seperti itu. Orang yang ditakdirkan bersamaku hanyalah Hesi. Sebaiknya kau buang jauh-jauh pikiranmu tentangku. Jadi Xiaozong masih mencintai saya? Tidak. Bahkan jika saya tidak bisa menikah dengan Xiaozong, saya harus melindungi anak kita. Kak Xiaozong, lihat ke sana. Sepertinya di sebelah sana. Ayo kita lihat ke sana. Menjauh. Berhenti. Cepat, panggil dokter. Ya, Pergi. Cepat. 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 Lebih cepat. kau hampir mencelakai anak ketua gue. Aku sudah serahkan bukti ke polisi. Tunggulah hukumanmu. Ketua Gu, saya tidak tahu itu adalah anak Anda. Chen yang sebut anak itu anak haram. Itulah sebabnya kami membantunya. Benar. Ketua Gu, Nona Chen bilang dia adalah tunangan Anda. Kami pikir dia adalah calon istri Anda. Itulah sebabnya kami melakukan ini. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Tepat sekali. Jika kami tahu Nona Hei adalah orangnya Ketua Gu. Bahkan jika kami diberi keberanian 100 kali lipat, kami tidak akan berani. Benar, Ketua Gu. Kami mohon agar Anda melepaskan kami. Bawa mereka pergi. Tidak, kami tahu kami salah. The film was Mohon saya mohon translated agar Anda and melepaskan saya. narrated by Hesi N. hanyalah orang rendahan. Dan dia mengidap penyakit menjijikkan. Aku yang menggugurkan anaknya. Aku melakukannya demi dirimu. Diam. Urusanku. Bukan untuk kau campuri. Aku sudah mencintaimu selama 20 tahun. Tapi kau menutup mata terhadapku. Aku tidak menyangka kau akan jatuh hati pada wanita yang jauh lebih rendah dariku dalam segala hal. Bawa dia pergi sekarang juga. Xiaozong, mohon berbelas kasih. Tian belum dewasa. Paman Chen meminta maaf kepada Anda. Jika Anda mengirimnya ke pihak berwenang, hidupnya akan hancur. Ketua Chen. Dia mencelakai istri dan anak ketua gue. Dia harus menanggung akibatnya. Itu sudah sewajarnya. Saya bersedia mengalihkan saham Dingsheng. Semuanya kepada Nona Hei. Sebagai permintaan maaf atas tindakan Tian. Ayah, bagaimana bisa ayah memberikan saham itu kepada wanita itu? Diam. Dasar bodoh. Xiaozong. Tian memang sudah tidak dewasa sejak kecil. Ibunya meninggal terlalu cepat. Dan saya terlalu memanjakannya. Demi kedua keluarga kita. Persahabatan yang sudah terjalin lama.
Mohon lepaskan Kian. Berikan Paman Chen sedikit rasa hormat. Mulai sekarang, saya pasti akan mendidiknya dengan lebih tegas. Saya tidak akan membiarkannya melakukan hal buruk lagi. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Segera minta maaf pada Xiao Zong. Apa kau ingin masuk penjara? Minta maaf sekarang. Kakak Xiaozong. Aku minta maaf. Ketua Gu, Nona Hai telah dipindahkan ke ruang perawatan. Anda boleh pergi menemuinya sekarang. Di mana letak kekuranganku? Dibandingkan dengan wanita itu Hasi. Apakah dia belum bangun? Ketua Gu, Nona He saat ini menderita anemia berat, dan dia mengalami malnutrisi. Jika kita tidak berhati-hati, baik ibu maupun janinnya akan dalam bahaya. Ngomong-ngomong, saya juga membuat sup iga babi untuk Anda. Ini khusus untuk membantu pemulihan Anda. Nona Hai dan bayinya sudah tidak dalam bahaya langsung. Namun Anda harus memastikan agar sang ibu tidak mengalami tekanan emosional dan dia tidak boleh terlalu lelah. Hesi. Hesi. Jangan sakiti anak saya. Hesi. Jangan takut. Semuanya sudah baik-baik saja sekarang. Tidak ada seorang pun yang akan menyakiti anak kita lagi. Xiaozong, aku tidak mengkhianatimu. Itu perbuatan Qin Qian. Aku tahu. Dokter memberitahuku bahwa kau tidak boleh gelisah sekarang. Tolong istirahatlah dulu. Ini. Anak kita. Oke. Anaknya baik-baik saja. Aku sangat menyesal, Hesi. Akulah yang membuatmu menderita. Jangan sentuh aku merasa jijik. Bukankah kau pikir aku menjijikan? Aku mengidap penyakit ini. Lebih baik jika kau menjauh dariku. Hesi. Aku sangat menyesal. Sebelumnya, aku salah paham padamu. Ketua gue. Pakar Chen telah tiba. Dia sedang meninjau rekam medis Nona He. Segera, dia akan memberikan laporan perawatan yang mendetail. Apakah ada masalah dengan bayinya? Nona He, mohon tenang. Anaknya baik-baik saja. Pakar Chen The film adalah was satu-satunya translated orang yang bisa and menangani kondisimu. narrated by Itu M adalah Media. ketua gue. Yang berusaha keras untuk menghubunginya. Kali ini, kau dan anakmu pasti akan selamat dan sehat. Bisakah kondisiku benar-benar disembuhkan? Itu pasti bisa disembuhkan. Nona He. Meskipun saat ketua gue mengetahui penyakitmu, dia sangat marah, tapi dia tetap segera menghubungi Pakar Chen. Dia sebenarnya sangat peduli padamu. Sudah cukup. Tolong keluar sebentar. Ya, Hesi. Aku membuat begitu banyak tes sebelumnya. Hanya karena aku ingin menemukan wanita yang sempurna. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa itu akan menyebabkanmu begitu banyak rasa sakit. Aku minta maaf. Semua yang telah kulakukan untukmu adalah atas kemauanku sendiri. Selama keluarga kecil kita aman dan tenteram, aku sudah puas. Gadis bodoh. Tinggal di rumah sakit selama sebulan. Akhirnya menyembuhkan penyakitku. Bayinya juga sangat sehat. Itu sungguh luar biasa. ketua gue. Ada rapat mendesak di perusahaan.
yang memerlukan kehadiran Anda. Batalkan untuk saat ini. Kau sudah tidak ke kantor selama sebulan. Sebaiknya kau pergi mengurus pekerjaan dulu. Ibuku baru saja menelpon, memintaku untuk pulang. Aku akan kembali dan memeriksa keadaannya dulu, agar dia tidak khawatir. Mengenai ini adalah kalung yang kubeli di pelangan. Harganya puluhan juta yuan. Aku awalnya berniat untuk memberikannya padamu sebagai hadiah saat kau keluar dari rumah sakit. Sekarang, beri ini ke ibumu sebagai hadiah. Kalung ini sangat indah. Ibu pasti akan menyukainya. Terima kasih Xiaozong. Tunggu aku. Setelah menyiapkan hadiah berharga, aku akan membawamu pulang. Pergilah sekarang. Ibu. Hesi. Ibu memanggilku kembali dengan terburu-buru. Apakah terjadi sesuatu di rumah? Ibu Hesi. Mengapa perutmu begitu besar? Kau jadi gemuk. Hesi, kemarilah. Cepat. Cepat. Paman Hesi. Datang dan temui calon suamimu. Istriku. Sang Daswa. Pergi sana. Siapa istrimu? Paman. Baiklah. Jangan takut. Pergilah berjongkok di bawah pohon itu sebentar. Hitung ada berapa semut di sana. Pergi sekarang. Baik. Anak itu. Meskipun dia agak lugu, dia tidak punya niat jahat. Jika kalian hidup bersama, kau tidak akan menderita. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Sepupu Hesi. Aku sudah 6 bulan tidak melihatmu. Berat badanmu naik cukup banyak. Aku dengar dari Bibi bahwa kau putus sekolah untuk bekerja demi membiayai pengobatan pacarmu yang gembel itu. Apa gunanya tetap bersamanya? Kakak ipar Hesi. Kalau aku memperkenalkan suami kaya. Di masa depan, kau akan hidup anak. Simpan kehidupan baik itu untuk dirimu sendiri. Tidak. Hesi, bagaimana kau bisa bicara seperti itu pada sepupumu? Ini, sepupumu sekarang, sudah menikah dengan keluarga yang baik. Aku dengar saudaranya belum menikah, dan masih lajang, jadi segera. Dia membagikan kabar baik ini padamu. Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu terima kasih? Aku punya pacar, tidak perlu khawatir. Pacarmu itu sangat miskin sampai hanya sakitnya tersisa. Putuslah dengannya segera. Saudaraku, meskipun dia hanya memiliki Eki anak 6 tahun, tapi dia berhati polos. The Bukan film hanya was berhati polos. translated Keluarga and kami juga narrated kaya by raya. Media. Jika kau menikah dengan keluarga kami, kau akan memiliki kekayaan dan kemakmuran yang tak ada habisnya tahu. Hesi, pacarmu itu sudah lama menjadi beban bagimu. Dengarkan saja sepupumu. Cari seseorang dari keluarga baik-baik, dan menikahlah. Ibu, pacarku sangat kaya raya. Ibu lihat. Ini hadiah pertemuan pertama kita. Harganya 10 juta yuan. Semahal itu. Kalau begitu simpan saja untuk dirimu sendiri. Aku sudah tua. Aku tidak butuh barang-barang seperti ini. Ibu, karena dia memberikannya padamu. Pakai saja dengan tenang. Mulai sekarang kita tidak akan pernah harus hidup susah lagi. Kembalikan padaku. Mengambil kalung seharga 9 yuan 9 sen. Gratis ongkir secara daring. Dan mencoba berlagak seperti orang kaya di sini. Pamer. Dan bernilai 10 juta yuan. Konyol sekali. Ini dibeli oleh pacarku di sebuah pelelangan. Harganya benar-benar 10 juta yuan. Hesi, jika kau ingin pamer, setidaknya tunjukkan sesuatu yang layak. Ini. Lihat kakak iparmu. Dia mengenakan emas dan perak. Dari kepala sampai kaki. Apapun yang dia pakai, jauh lebih berharga daripada kalung sampahmu itu. Barang palsu seperti ini. Aku akan membuangnya untukmu. Apa hakmu menyentuh barang-barangku? Bukankah ini hanya kalung? Aku
akan menggantinya dengan 10. Belum cukup. Aku akan memberimu 100 lagi. Walau semua hartamu diserahkan, kau tetap tidak akan mampu membayarnya. Kurasa kau sudah gila karena kemiskinan. Bibi, harus bikin Hesi sadar. Apakah dia sudah bersama pacarnya yang miskin dan penyakitan itu? Begitu lama, sampai otaknya juga ikut sakit. Benar, Hesi, sepupumu juga memikirkan yang terbaik untukmu. Mengenai pernikahan masa depanmu, kami masih mengandalkannya. Ibu, pacarku hanya berpura-pura miskin. Dan aku tidak butuh kebaikan palsunya, mencoba memaksakan orang bodoh padaku. Aku tidak perlu mengobati penyakit Xiaozong lagi. Ikutlah ke kota bersamaku. Mulai sekarang kita tidak perlu lagi menanggung sikap orang-orang ini. Ibu sudah terbiasa tinggal di sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Selama kau menikah dengan keluarga yang baik dan hidup bahagia bersama, ibu akan tenang. Ibu, paman, di bawah pohon itu, 1, 2, 3. Aku tidak bisa menghitung semuanya. Banyak sekali semut. Kau tidak menghitung lagi. Lihat. Sekarang istrimu tidak mau pulang untuk tidur bersamamu. Bukankah seharusnya kau membujuknya? Istriku, ayo kita pulang dan tidur. Jangan mendekat. Aku sudah hamil. Aku sudah hamil. Mustahil bagiku untuk menikah ke keluarga kalian. Kok berat badanmu naik? Jetty, ternyata kau hamil. Kakak tunggu. Apakah kau sudah tahu sejak awal bahwa wanita ini sedang hamil? Menjadikan kakakku sebagai ban serep. Aku tidak tahu. Cukup. Menantu yang baik. Jangan marah. Kehamilan ini adalah hal yang baik. Itu menunjukkan dia subur. Tidak masalah. Suruh dia melakukan aborsi. Dia bisa melahirkan anak lain untuk kakakmu nanti. Dan itu akan selesai. Benar. Sebenarnya, kupikir kau tidak bisa hamil. The film was Ternyata translated tubuhmu baik-baik and saja. narrated by Ikut M aku ke rumah Media. sakit dan singkirkan anak itu. Lepaskan aku. Jangan harap bisa menyakiti anakku. Jika pacarku tahu, kalian tidak akan lolos begitu saja. Masih bersikap keras ya? Kau tahu persis apa nilai pacarmu itu? Kau lebih tahu daripada siapapun. Dia hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ibu ingin aku menikah dengan orang bodoh ini, hanya untuk menyingkirkan beban ini kan? Hesi, kau terus memanggilnya orang bodoh. Itu diskriminasi. Jika tidak bisa menipuku, ibu beralih ke rasa bersalah moral. Jika moralmu begitu mulia, maka kau saja yang menikah dengannya. Aku, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku sudah menikah. Aku bisa menikah bahkan saat sedang hamil. Tapi menikah hanya karena sudah menikah. Bercerai. Lebih cepat dari aborsi bukan? Kau. Baiklah, jangan tidak tahu berterima kasih. Kakakku berpikiran sederhana. Begitu banyak gadis ingin menikah dengannya. Jika bukan karena sepupumu, aku tidak akan pernah setuju dengan pernikahan ini. Kalau begitu biarkan mereka menikah dengannya. Aku tidak mau menikah. Kau, mengapa membuang-buang kata dengannya? Dia tidak tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri. Bawa saja dia pergi. Keluarkan anak itu darinya. Pergi. Jangan sentuh anakku. Ibu. Ketua gue, bagasi kita sudah penuh. Bukankah ini terlalu berlebihan? Terlalu banyak bicara. Ini pertama kalinya mengunjungi rumah Hesi. Kita harus mematuhi etika yang benar. Ya, Apa yang terjadi di sini? Mengapa kita belum sampai? Mengemudilah lebih cepat. ya. Ibu, kakak, Hesi mungkin tidak mau. Mungkin kita tidak seharusnya memaksanya. Jika kau berhati lembut, kau hanya akan menyakitinya. Lihat saja dia, memiliki anak sebelum menikah. Dia akan dicemooh seumur hidupnya. Ayo pergi. Ya Bibi, dulu kau punya dukungan ayahku. Tapi Hesi bahkan tidak punya saudara laki-laki. Bagaimana dia akan bertahan hidup di masa depan? Ibu, Hesi, pamanmu dan yang lainnya juga melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ibu jangan dengarkan mereka. Pacarku benar-benar akan segera datang. Saat dia tiba, kalian semua akan melihatnya. Semua yang kukatakan adalah benar. Itu pacarku yang menelpon. Mengapa kau tidak menjawab telepon? Aku mulai merasa sedikit panik. Lebih cepat. Mengemudilah lebih cepat lagi.
Dimengerti. Kembalikan ponselku. Hesi, kau tidak seharusnya terus membuang waktumu untuk pria miskin itu. Sekarang cepat lakukan aborsi, pulihkan kesehatanmu, dan lahirkan untuk keluarga yang kami seorang anak laki-laki yang besar dan sehat. Pergi. Pergi. Anak pintar. Mereka semua merundung kakak. Bantu kakak menghentikan orang-orang jahat itu ya. Kakak akan membelikanmu permen. Beli permen. Oke. Jangan percaya padanya. Istri. Kakak. Kau belum membelikanku permen. Kakak akan segera pergi membelikanmu The permen. film was Pertama bantu translated kakak and menghentikan orang-orang narrated jahat by itu. Media. Aku akan membantumu mencari istri. Mengapa kau membantunya? Benar. Apakah kau menyukai kakak ini? Aku menyukainya. Kalau begitu, biarkan dia tidur bersamamu setiap hari. Biarkan dia memberimu bayi, oke? Itu bagus. Tapi, jika kau menginginkan bayi, kau harus menggugurkan yang ada di perutnya terlebih dahulu. Cepat. Kalau begitu gugurkan bayinya. Tidak, Aku akan lihat siapa yang berani. Berani-beraninya membuli Nona He. Kau pasti sudah bosan hidup. Xiaozong pamanku. Aku dipaksa nikah dengannya. Dan mereka ingin menggugurkan anak kami. Jangan takut. Aku di sini. Aku tak izinkan mereka menyakitimu. Ibu lihat aku tidak berbohong pada ibu. Ini pacarku. Gu Xiaozong, ketua grup Dingxiang. Dia benar-benar orang terkaya di Haichen. Halo. Bibi ini pertama kalinya aku berkunjung. Aku telah menyiapkan beberapa hadiah sederhana. Aku tidak menyangka melihatmu dirundung seperti ini. Tidak, mereka juga bermaksud baik. Mereka hanya ingin memperkenalkan Hesi pada pernikahan yang baik. Ibu, belumkah ibu melihat dengan jelas sifat asli mereka? Mereka hanya berpikir, orang bodoh ini adalah beban. Mereka ingin menipu kita agar menanggung beban ini. Hesi, pria miskin ini, omong kosong apa yang telah dia suapkan padamu? Menyewa orang-orang dan mobil ini hanya untuk pamer. Pasti menghabiskan banyak uang kan? Kalian semua, berhenti berpura-pura. Jelas sekali mobil ini sewaan. Jika ingin menyewa setidaknya sewa yang asli. Merek mobil ini bahkan tidak ada di pasaran. Ini jelas palsu. Mobil ketua kita adalah model yang dibuat khusus. Orang baru kaya sepertimu. Wajar saja jika belum pernah melihatnya. Suamiku adalah kepala arsitektur Huan Yu di bawah grup Dengxiang. Jika dia adalah ketua grup Dengxiang, bagaimana mungkin suamiku tidak mengenalnya? Kepala arsitektur Huan Yu. Sejak kapan posisi itu digantikan oleh sampah sepertimu? Ritar, Jika kau adalah ketua grup Dingshen, aku akan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf padamu. Ketua Wang, apa yang kau lakukan di sini? The film was translated Apakah kau ingin and mati? narrated Beraninya by kau M memprovokasi Media. ketua gue. Ketua gue, buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Ini adalah ketua gue dari grup Dingshen. Apel, dia benar-benar orang terkaya di Haichang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? ini semua salahmu. Ketua gue, saya sangat menyesal. Saya tidak menyangka tamu terhormat seperti Anda akan datang. Maafkan saya atas sambutan yang kurang pantas. Aku mempercayakan arsitektur Huan Yu di bawah manajemenmu. Dan kau membiarkan sampah seperti ini yang memimpin. Ketua Gu, mohon maafkan pemandangan memalukan ini. Dia hanyalah kontraktor kecil. Bagaimana mungkin saya membiarkan dia mengelola perusahaan? Apa? Bukankah kau bilang kau adalah pemilik arsitektur Huan Yu? Kau membohongiku. Aku ingin bercerai. Ketua Gu, ini adalah bukti penggelapan dana publik yang dilakukannya. Serahkan semua ini kepada pihak berwenang. Buat mereka membayar harganya. Baik. Kemari. Ketua Gue, saya minta maaf. Salahku tak kenali KI Bata NM. Saya masih punya saudara laki-laki yang cacat mental. Untuk dirawat. Saya tidak bisa masuk penjara. Kakak yang baik.
Tolong katakan pada Hesi. Untuk memohon pada ketua gua agar melepaskan kami. Hesi, sepupu juga telah ditipu. Kupikir mereka keluarga yang baik. Aku ingin kau datang dan menikmati hidup yang layak bersamaku. Hesi, aku biarkan perundungan masa lalu. Tapi sekarang kalian bahkan ingin menyakiti anakku. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Pergi bawa mereka pergi. Pergi bawa mereka pergi. Niatku juga baik. Hesi, pamanmu dan yang lainnya juga. Ibu tolong jangan katakan sepatah kata pun lagi. Mereka semua sudah dewasa dan harus membayar atas tindakan mereka sendiri. Ibu, Xiaozong sudah di sini untuk pertama kalinya hari ini. Jika ibu terlihat begitu menderita, dia akan berpikir ibu tidak menyambutnya. Tidak. Baiklah, aku akan pergi memasak. Ibuku adalah orang yang paling mencintaiku di dunia. Tapi dia terlalu lembut hati. Itulah sebabnya dia ditipu oleh paman seumur hidupnya. Tidak apa-apa. Sebentar lagi, aku akan membawa Bibi ke keluargaku. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani merundungnya. Terima kasih Xiaozong. Ibu. Bukankah dia bilang dia akan memasak? Di mana dia? Hesi, ibu telah menggali maharmu dari dalam tanah. Mahar. Lihat, mahar ini adalah apa yang kusimpan untukmu. Saat kau masih kecil, aku takut orang lain akan menginginkannya. Jadi kusimpan terkubur di halaman belakang. Sekarang, akhirnya aku bisa memberikannya padamu. Bahkan saat ibu bekerja sangat keras untuk menghidupiku saat kecil, aku tetap tidak menjualnya. Gadis bodoh, mahar ini adalah harga diri seorang wanita. Aku mungkin tidak terlalu mampu. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu dipandang rendah oleh keluarga suamimu. Terima kasih ibu. Ini salahku, aku mengecewakanmu. Aku tidak berguna. Aku tidak bisa memberimu kehidupan yang layak. Sebaliknya aku malah kehilangan akal. Ingin kau menikah dengan Xiang Dajuang itu. Ibu aku tidak menyalahkan ibu. Hesi kita telah bersamaku sejak dia kecil. Dan dia telah banyak menderita. Tolong kau harus memperlakukannya dengan baik. Jika suatu hari nanti, kau tidak lagi mencintainya, katakan saja padaku. Aku akan datang dan membawanya pulang. Tolong jangan pernah menyakitinya. Bibi, Hesi adalah satu-satunya untukku. Aku tidak akan pernah menyakitinya. Ibu tolong jangan khawatir. Xiaozong memperlakukanku dengan sangat baik. Dia bahkan berkata, ingin bawa ibu ikut kami nikmati hidup nyaman. Ibu sudah terbiasa tinggal di sini. Aku tidak akan merasa nyaman tinggal di tempat lain. Ibu. Baiklah. Selama kalian berdua hidup dengan baik, aku akan merasa puas. Ibu pasti merasa bersalah atas apa yang baru saja terjadi. Lebih baik kembali dan menjemputnya dalam beberapa hari. The film was Baiklah. translated and narrated Ibu, by M. Media. Xiaozong dan aku pergi sekarang. Kami akan kembali menemui ibu dalam beberapa hari. Oke. Jangan lupakan barang-barangmu. Berikan itu padaku. Ibu kami benar-benar pergi sekarang. Hati-hati di jalan. Pelan-pelan saja. Hati-hati. Xiaozong, mengapa rumahmu begitu besar? Tempat ini akan menjadi rumahmu juga mulai sekarang. Xiaozong, kau pergi ke rumah ibuku dan menyiapkan begitu banyak hadiah. Aku sama sekali tidak membawa apa-apa. Bukankah itu agak tidak pantas? Kau sendiri sudah menjadi hadiah terbaik. Perbedaan antara latar belakang keluargaku dan Xiaozong sangatlah jauh. Keluarganya tidak akan begitu saja mengusirku, bukan? Ikutlah denganku. Nenek nenek dari Gu Xiaozong. Biar aku perkenalkan padamu. Ini
adalah nenekku. Halo nenek. Halo Nyonya Muda. Halo semuanya. Kemari. Ini adalah hadiah pertemuan yang disiapkan nenek untukmu. Coba lihat. Apakah kau puas dengan itu? Banyak sekali. Aku sangat puas. Kalian semua pastikan kalian merawat Nyonya Muda dengan baik. Jika ada yang berani menabaikannya, mereka akan segera dipecat. Ya. Aku tidak sedang bermimpikan. Tapi kebahagiaan ini datang begitu tiba-tiba. Cucu menantuku lapar. Cepat suruh dapur menyajikan makanan. Ya. Hai si. Buka dan lihatlah. Nenek, hadiah pertemuan yang nenek berikan padaku. Sudah cukup, aku tidak bisa menerima lebih banyak lagi. Ini semua adalah barang-barang dari saat Xiaozong masih kecil. Buka dan lihatlah. Ini adalah hadiah ulang tahun pertama Xiaozong saat dia berusia 2 tahun. Saat berusia 8 tahun, Nenek, ada apa? setelah Xiaozong berusia 8 tahun, dia tidak pernah merayakan ulang tahunnya lagi. Mengapa? Pada ulang tahun ke-8 Xiaozong, orang tuanya, dalam perjalanan untuk membelikannya hadiah, meninggal dalam kecelakaan mobil. Aku hanya tahu bahwa orang tua Xiaozong meninggal saat dia masih muda. Dia tidak pernah memberitahuku tentang hal ini. Setelah orang tua Xiaozong meninggal, banyak orang mengincar aset keluarga kami. Tapi dia mengusir mereka semua. Setelah Xiaozong dewasa, dia menambil alih perusahaan, kembangkan makin besar dan kuat pelan-pelan, dan menjadi orang terkaya di Haizheng. The film was Dulu, translated and mereka yang narrated menindas by kami. M Media. Sekarang, semua bergegas untuk mencari muka pada kami. Aku tidak menyangka. Masa kecilnya begitu sulit. Sejak saat itu, Xiaozong menjadi obsesif. Barang-barangnya, dia tidak pernah mengizinkan siapapun menyentuhnya. Apalagi orang yang dicintainya. Tentang dia yang berpura-pura sakit untuk memujimu. Nenek tahu segalanya tentang itu. Nenek sudah memarahinya habis-habis. Nenek, hal-hal itu sudah lama berlalu. Dan lagi pula aku sudah pulih. Jangan menyebutnya lagi. Ya, Nenek, aku ingin pergi ke mall besok. Tolong bantu aku merahasiakannya dari Xiaozong. Jangan beritahu dia. baiklah. Kalian anak muda ini. Kalian semua suka memberi kejutan. Nenek tidak akan bicara sepatah kata pun. Tidak akan mengatakannya. Ini adalah toko mewah kelas atas. Jangan disentuh. Apa kau mampu membayar jika kau merusaknya? Kalian membuka toko, tapi kalian pilih-pilih pelanggan. Barang-barang ini dipajang. Bukankah dimaksudkan untuk dicoba orang? Jika aku tidak mengambilnya untuk melihat. Bagaimana aku tahu apakah kualitasnya bagus? Melihatmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua yang kau pakai jika digabungkan tidak sebanding dengan satu helai benang dari dasi ini. Dan kau memeriksa kualitasnya. Apa kau bahkan mengerti
Dasi ini, harga 30.000. Jika rusak, kau tidak akan mampu membayarnya bahkan dengan gaji setahun. 30.000. Mahal sekali. Nyonya tua, sepertinya nyonya muda sedang berdebat dengan seseorang. Apa? Nenek segera ke sana. Orang seperti kalian, sudah sering kulihat. Berlagak padahal tidak mampu. Membuang-buang waktuku. Siapa bilang aku tidak mampu membelinya? Hadiah untuk Xiaozong. Tidak apa-apa jika sedikit mahal, tapi aku perlu mengambilnya dan melihatnya dulu. Silakan lihat saja, biar kau bisa merasakannya. Tidak bisa dicuci dengan mesin. Tidak bisa dicuci dengan air. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Toko kami dirancang khusus untuk kalangan atas. Mereka hanya menggantinya setelah digunakan. Buang benda tersebut saat sudah kotor. Tidak ada yang memakainya 2 kali. Dibuang setelah sekali pakai. Itu sama sekali tidak sepadan. Kalau miskin jangan masuk toko mewah. Di jembatan setelah belok kiri ada pedagang kaki 5. Barang-barang di sana. Bisa kau cuci sesukamu. Tahu. Keluar dari toko ini. Ya, aku akan segera membuat orang rendahan ini keluar, agar tidak mengganggu belanja Anda. Apa kau tidak mendengar tamu terhormat ini? Keluar dari sini sekarang juga. Yang Nami katakan adalah agar kau keluar. Aku, Cucu menentuku. Dia tidak melakukan apapun padamu kan? nenek aku baik-baik saja. Bagaimana nenek bisa sampai di sini? Kau hanya bilang untuk merahasiakannya dari Xiaozong. Tapi kau tidak bilang bahwa nenek tidak boleh datang. Nenek khawatir kau akan dirundung. Nenek cari orang lindungi kamu diam-diam. Jati kalian keluarga. Pantas saja kalian tidak sopan. Dasar orang tua. Memakai beberapa baju desainer palsu. Dan kau berani menyuruhku keluar. Apa kau bahkan tahu? Ini adalah properti di bawah. Grup Dengxiang, di sini tempat kalian berdua. Bisa bertindak liar. Jangan biarkan ini memengaruhi kehamilanmu. Serahkan pada nenek. Selama bertahun-tahun nenek hidup, ini pertama kalinya nenek melihat orang yang begitu sombong. Telepon. The film Panggil was manajer mal ini translated ke sini. and narrated Ya. by M Media. Dasar pembual. Kenapa kau tidak bilang saja? Kau akan menelepon ketua grup Dengxiang. Cucuku adalah Nenek. Kita tidak boleh membiarkan Xiaozong tahu. cucu nenek sedang sibuk. Sungguh bualan yang tidak tahu malu. Apakah kau tahu siapa mereka berdua ini? Apakah mereka orang yang bisa kau abaikan? Bukankah mereka hanya 2 orang kampungan? Mereka datang ke toko mewah kita untuk melihat barang asli, lalu kembali mencari seseorang untuk memasukkannya, untuk menjual barang tiruan. Diam. Xiaozong, tingkat manajemenmu sangat buruk. Membiarkan orang sombong seperti ini melayani pelanggan. Benar-benar memalukan bagi grup Dengxiang kita. Nyonya tua, saya pasti akan menangani ini dengan tegah. Dingxiang, Orang tua yang kau sebut tadi adalah nenek dari ketua grup Dengxiang. Dan wanita ini adalah istri berharganya. Nyonya tua, Nyonya muda, saya minta maaf. Saya gagal mengenali status Anda tadi. Mengapa kalian belum pergi juga? Ya, Nenek, ayo kita pergi. Oke, Mohon jaga diri. kau datang ke mal ini dengan begitu misterius. Hanya untuk membelikan Xiaozong hadiah ulang tahun. Aku berharap dia bisa melepaskan masa lalu. Kau sungguh penuh perhati-hatian. Namun, kau sekarang adalah anggota keluarga Gu. Kau harus menggunakan uang keluarga Gu. Ambil ini. Ada 50 juta yuan di kartu ini. Jika kau tidak menghabiskannya, kau tidak diizinkan pulang. $50 juta yuan. Itu cukup untuk membeli seluruh mal bukan? Pengawal. Singkirkan mereka segera.
Xiaozong, nenek bilang bahwa karena kecelakaan orang tuamu, kamu tidak pernah merayakan ulang tahun lagi. Tapi menurutku, arwah orang tuamu di surga pasti tidak ingin kamu terus terbebani oleh masa lalu sepanjang waktu. Aku tidak butuh itu. Xiaozong, kita punya bayi sekarang. Jika hal yang sama terjadi pada kita, kamu pasti tidak ingin bayi itu menjadi seperti dirimu dan merasa bersalah selamanya. Jangan katakan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Ini adalah hadiah ulang tahunmu dari umur 8 sampai sekarang. Di atas kue itu ada lilin-lilin yang tidak kamu tiup selama bertahun-tahun. Xiaozong, semoga kau lepaskan bebanmu dan memulai hidup baru bersamaku. Cepat buat permohonan, lalu tiup lilinnya. Kali ini, kamu bisa membuat 20 permohonan sekaligus. Jika aku Gu Xiaozong menginginkan sesuatu, aku perlu berharap pada kue. Ikuti saja alurnya. Ini soal suasana perayaannya. Ngomong-ngomong Xiaozong, aku ingin kembali ke kampus besok untuk mengejar kelas-kelas yang aku lewatkan akhir-akhir ini. Kesehatanmu. Tidak apa-apa. Aku akan berhati-hati. Baiklah. Biar orang antar kau saja. Hesi, bukankah kau mengambil cuti karena hamil? Urusan pribadiku sudah selesai. Aku baru batalkan cuti. Hesi. Hesi terkena penyakit kelamin. Dia tidak bisa sekolah bersama kita. Hesi, kenapa kau tidak diam di rumah? Alih-alih keluar ke sini untuk menulari kita. Aku tadi hanya berbicara dengannya. Apa kau punya alkohol? Cepat disinfeksi. Jangan biarkan dia menulariku. Bagaimana mereka tahu tentang penyakitku sebelumnya? Kalian semua adalah orang berpendidikan. Tidakkah kalian tahu cara penularan penyakit semacam ini? Berhentilah bersikap paranoid. Bahkan jika aku sakit, aku tidak akan menulari kalian. Cuma khawatir diri sendiri. Kau seperti wabah kemanapun pergi. Lebih baik kau diam di rumah. Kau sudah menemukan om-om. Untuk apa repot-repot kembali ke sekolah? Kau tidak mengerti ya? Tanpa keluarga seperti dia, gelar adalah satu-satunya hal yang bisa ia pamerkan. Dokter bilang aku tidak boleh marah. Bukankah Hesi cuti untuk kerja? Bayar pengobatan pacarnya. Kapan dia mendapatkan penyokong dana? Pengobatan pacar apa? Dialah yang terkena penyakit kelamin. Dia terlalu malu untuk mengatakannya. Jadi dia hanya membuat alasan. Dulu aku mengira dia romantis. Tak kusangka dia matre. Lihat, mobil ini pasti bernilai puluhan juta. Seseorang dengan kekayaan seperti itu mungkin adalah pria tua. Dan juga, pasti ada lebih dari satu wanita. Itulah sebabnya dia terkena penyakit semacam itu. Sudah cukup kalian bicara. Ketua Gu kita menyumbangkan 50 juta yuan ke sekolahmu dengan harapan Nona He bisa memiliki lingkungan belajar yang tenang dan nyaman. Terima kasih. Mohon tenang Ketua Gu. Hesi adalah siswa paling berprestasi di sekolah kami. Saya pasti akan memastikan para guru dan siswa merawatnya dengan baik. Tunjukkan jalannya, aku ingin menemui Hesi. Ketua Gu, saya akan mengantar Anda ke sana. Kalian semua juga, orang-orang yang berpendidikan tinggi, berkerumun seperti ini, untuk membahas privasi orang lain. Apakah itu benar-benar menarik? Apa? Kau berani melakukannya? Kenapa harus takut bahas ini? Pertama, aku bukan wanita matre. Aku dan pacarku menjalin hubungan yang normal. Kedua, aku pernah sakit, tapi itu sudah lama sembuh. Hesi, apa kau menganggap kami semua bodoh? Penyakitmu mungkin sulit sembuh. Hampir mustahil untuk sembuh total. Benar, Hesi. Berhenti membuat alasan. Sepupuku kerja di lab rumah sakit. Lihat semuanya. Ini adalah laporan laboratorium Hesi.
Kamu sudah keterlaluan. Apakah kamu tahu? Sebar laporan medis tanpa izin adalah tindakan ilegal. Percaya atau tidak, aku akan melaporkan kalian. Aku cuma ingatkan semua orang agar aman. Jika seseorang tidak sengaja tertular olehmu, betapa sialnya Film itu. was translated Tepat sekali bagaimana and jika ada narrated benturan by atau M luka Media. dan darah keluar. Berapa banyak orang yang akan celaka? Hesi, kalau kau wanita nakal itu satu hal. Tapi kami hanya ingin sekolah dengan tenang. Jangan datang dan mencelakai kami. Kau sudah jati wanita materialistis. Jadi kau tidak butuh gelar untuk mencari pekerjaan. Sebaiknya kau pulang saja dan jati wanita simpanan. Aku tidak boleh marah demi bayi ini. Bayi. Kau bahkan mengandung anak pria tua. Kau pakai anak itu, amankan posisimu. Kau bisa menikah dengan keluarga kaya sekarang. Apa yang sedang kau impikan? Pria-pria seperti itu semua sudah punya istri. Seseorang seperti Hesi, paling-paling hanya jeti simpanan gelap. Nanti istrinya, bahkan mungkin datang ke sekolah buat ribut. Aku dan pacarku menjalin hubungan yang bersih. Berhentilah membuat alasan. Individu seperti Anda sama sekali tidak pantas masuk kelas bersama kami. Keluar, keluar. Jangan sentuh aku. Keluar, 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 keluar. Apa yang sedang kalian lakukan? Hei, Siko tidak apa-apa. Profesor Wu, mereka tidak mengizinkanku kembali ke kelas. Jangan terpancing emosi. Serahkan ini padaku untuk menanganinya. Kalian beramai-ramai untuk merundung teman sekelas. Dia bahkan sedang hamil. Apakah seperti ini cara saya biasanya mengajar kalian? Profesor Hesi adalah wanita materialistis. Dia bahkan terkena penyakit kelamin. Kami juga mengkhawatirkan keselamatan Anda. Itulah sebabnya kami menyuruhnya pulang. Omong kosong. Hesi bukan orang seperti itu. Profesor, lihat. Ini buktinya. Kami tidak memfitnahnya. Hesi, apakah semua ini benar? Itu benar. Tapi aku tidak punya pria hidung belang. Dan penyakitku sudah sembuh. Profesor, Hesi juga sedang mengandung anak seorang pria tua. Siapa yang kau panggil orang tua? Kepala sekolah. Apa yang terjadi? Kepala sekolah para siswa ini ingin mengusir Hesi dari kelas. Apakah kau baik-baik saja? Kepala sekolah Hesi mengidap penyakit kelamin. Dan dia wanita materialistis. Anda harus segera mengeluarkannya. Kau adalah orang yang seharusnya dikeluarkan. Kenapa? Dasar bodoh. Suami siswi Hesi adalah orang terkaya di Haichem. Apa? Ketua gue baru saja menyumbangkan 50 juta ke sekolah kita. Dan begitu dia membalikkan punggung, kalian semua merundung istrinya. Pemimpinnya dikeluarkan. Yang lainnya akan menerima skorsing berat. Sekarang keluar. Ketua gue, saya minta maaf. Mulai sekarang hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Sebaiknya kau tepati janjimu. Kalian anak muda. Permainan apa yang sedang kalian mainkan? Silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Aku ada kelas sebentar lagi. Baik. Kalau begitu aku pergi. Ini bukan jalan pulang. Kemana kamu membawaku? Aku tidak ingin. Ada lagi orang bodoh yang buta. Yang merundung wanita Gu Xiaozong. Apa yang kamu lakukan? Mempublikasikan identitasmu. Mengadakan konferensi pers hari ini. Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Hesi adalah wanita Gu Xiaozong. The film was translated and narrated by M Media. Mulai sekarang. Jika ada yang berani menyentuh sehelai rambutnya saja, aku akan buat mereka bayar mahal. Rapat ditutup. Sangat otoriter. Aku menyukainya. Untuk menjadi wanitanya, pasti dia selamatkan galaksi di kehidupan lalu. Mereka sepertinya punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada kita. Pergi begitu saja? Apakah itu benar-benar tidak apa-apa? Aku hanya ingin mereka tahu bahwa mulai sekarang kita adalah keluarga. Sebuah keluarga.